Jauh sebelum menjadi bagian dari negeri koloni Hindia Belanda, Surabaya merupakan sebuah kadipaten yang berpengaruh di wilayah Jawa bagian timur. Wilayahnya diperkirakan mencakup seluruh kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo saat ini, serta sebagian Kabupaten Gresik, termasuk Pulau Bawean. Sebagai bandar pelabuhan internasional, ia telah menjadi kawasan kosmopolitan dengan kehidupan perekonomian yang maju, sekaligus secara politis menjadi pemimpin dari semacam aliansi yang terdiri dari persatuan kadipaten-kadipaten di sekitarnya. Bagaimana riwayat Kadipaten Surabaya, yang dipimpin oleh para adipati laksana seorang raja, kemudian menjadi Kabupaten Surabaya yang terbagi dua antara keluarga Kasepuhan dan keluarga Kanoman, hingga hanya menyisakan kota Surabaya yang kini merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, adalah sebuah cerita panjang, yang, walaupun terdapat berbagai sumber dengan sajian data yang berbeda, cukup menarik untuk disimak penjabarannya. Sebelum jatuh ke tangan VOC pada abad ke-18, Surabaya merupakan bagian dari Kerajaan Singasari, Majapahit, dan kemudian Kesultanan Demak. Tanggal resmi hari lahir Surabaya yang diakui sampai saat ini adalah 31 Mei 1293. Namun diperkirakan bahwa Surabaya sudah berdiri jauh sebelum tahun 1293, bahkan mungkin sejak ratusan tahun sebelumnya. Usai merdeka dari Kesultanan Demak, Kadipaten Surabaya bangkit sebagai kekuatan utama di kawasan. Bahkan pada paruh kedua abad ke-16, Istana Kadipaten Surabaya menjadi pusat budaya dan sastra Jawa Islam, berlawanan dengan Istana Jawa Pedalaman seperti Keraton Kesultanan Pajang dan Mataram. Pada tahun-tahun awal abad ke-17, Surabaya sempat bersekutu dengan Pasuruan dan memperluas pengaruhnya atas seluruh Jawa bagian timur. Seketika membuatnya menjadi entitas terkuat di Jawa Timur, menyaingi Kesultanan Mataram. Walaupun pada akhirnya, ia berhasil ditaklukkan oleh Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1625. Tercatat nama-nama seperti Adipati Joyolengkoro, Pangeran Pekik, Adipati Jayengrono alias Jangrono, serta Aryo Joyo Puspito, yang merupakan para pemimpin legendaris Surabaya di era pemerintahan Mataram. Dan dipercaya pula bahwa para adipati Surabaya terdahulu adalah keturunan Kanjeng Sunan Ampel alias Raden Rahmat, salah seorang wali penyebar agama Islam yang tiba di Surabaya di era akhir Imperium Majapahit. Pada tahun 1743, di akhir kegaduhan geger pecinan, Sunan Pakubuwono II terpaksa menyerahkan Surabaya kepada VOC. Setelah runtuhnya kompeni pada akhir tahun 1799, ia kemudian diperintah langsung oleh gubernemen atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Prestis Surabaya secara politis memang telah menurun sejak menjadi bawahan Mataram, dan akhirnya benar-benar hanya menjadi sebuah kabupaten atau Regenschap pada masa Hindia Belanda. Dan seperti kabupaten-kabupaten di Jawa dan Madura pada umumnya, Kabupaten Surabaya dipimpin oleh seorang bupati di bawah pengawasan asisten residen yang berada di bawah kedudukan para residen Belanda. Hal yang unik di Kabupaten Surabaya pada masa kolonial adalah bahwa ia pernah dipimpin oleh dua orang bupati pada waktu yang bersamaan. Dua bupati yang berasal dari dua keluarga yang berbeda namun memiliki leluhur yang sama. Kembali ke awal abad ke-18. Menurut sejarah Rekhen Surabaya, sepeninggal Adipati Jayengrono pada masa Mataram, Kadipaten atau Kabupaten Surabaya dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Kasepuhan dan Kabupaten Kanoman, yang sama-sama dipimpin oleh dua orang adik mendiang Jayengrono. Akan tetapi, menurut silsilah para bupati Surabaya yang dibuat oleh Raden Panji Kromodirono, seperti yang dimuat dalam buku Surabaya Tempo Dulu oleh Dukut Imam Widodo,
Kabupaten Surabaya baru dipimpin oleh 2 orang bupati sejak tahun 1752, yaitu dengan Raden Tumenggung Jimat Condronegoro sebagai Bupati Kasepuhan dan Raden Tumenggung Joyodirono sebagai Bupati Kanoman. Mereka adalah keturunan Bupati Kiai Tumenggung Onggojoyo yang sepeninggalnya sama-sama ingin menjadi bupati. Meski demikian, dari semua silsilah yang ada, baik Jayangrono maupun Onggojoyo sama-sama tercatat sebagai keturunan Sunan Boto Putih, alias Pangeran Lanang Dangiran atau Kiai Ageng Brondong, seorang penyebar agama Islam yang konon masih keturunan penguasa Belambangan, yang juga keturunan dari salah seorang Raja Majapahit di masa akhir. Makam Pangeran Lanang Dangiran sendiri terdapat di Pesarian Agung Sentono Boto Putih di daerah Pegirian, tak jauh dari kawasan Masjid Agung dan Makam Sunan Ampel. Tidak diketahui apakah ada keterkaitan antara Sunan Boto Putih dengan Sunan Ampel, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada yang meyakini bahwa para adipati Surabaya terdahulu adalah keturunan Sunan Ampel. Yang jelas, salah satu informasi awal mengenai eksistensi seorang adipati atau bupati Surabaya dapat dilihat pada catatan seorang naturalis dan misionaris Belanda bernama Francois Valentin yang mengunjungi Surabaya pada tahun 1700-an dan sempat menghadiri acara perjamuan yang diadakan oleh Bupati Tumenggung Onggojoyo di kediaman sang bupati. Ketika itu, Valentin menyebutkan bahwa kompleks Istana Bupati alias dalam Kabupaten Surabaya sangatlah besar dengan luas berukuran lebar 100 kaki atau 30 meter dan panjang 200 kaki atau 60 meter. Dan dalam bukunya yang berjudul Beschrijving van Krot Java, ia juga menceritakan kalau Tumenggung Onggojoyo sering mengelilingi kota dengan menaiki gajah. Disebutkan dalam catatan Valentin pula, ketika ia berkunjung, Kabupaten Surabaya secara pemerintahan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura. Penduduk Surabaya waktu itu sekitar 10.000 kepala keluarga. Jalan-jalan di ibu kota kabupaten juga tampak lebar. Dan antara istana bupati dengan benteng company terdapat tanah lapang yang di sekelilingnya banyak para penjual berbagai barang dengan harga murah. Alun-alunnya pun sangat luas dan terpelihara, serta sering digunakan untuk tempat latihan keprajuritan. Istana Bupati Onggojoyo sendiri yang sangat mewah dan indah. Di kompleks bagian dalamnya terdapat area terbuka dan bangunan pendopo yang dilengkapi dengan seperangkat gamelan untuk menghibur para tamu. Ruangan pendopo dilapisi tikar mewah, serta dihias dengan ornamen yang indah, dan sebuah tempat tidur besar diletakkan di berandanya. Mungkin tempat tidur itu menjadi tempat para pembesar kabupaten untuk menikmati alunan gamelan dan persembahan tari-tarian. Di komplek dalam kabupaten juga terdapat kandang gajah, yang gajah-gajahnya menjadi tunggangan sang bupati dan tamu-tamu istimewanya saat acara-acara resmi. Istana Adipati atau Bupati Surabaya saat itu tak ubahnya seperti keraton, tempat di mana sang raja tinggal. Jejak dari apa yang disebut sebagai Keraton Surabaya, alias dalam kabupaten itu, masih tersisa pada nama-nama tempat atau jalan di sekitarnya, seperti Kampung Kraton, Kebon Rojo, Kepanjen, Baliwarti, serta Bubutan. Sesuatu yang tidak mengherankan karena di berbagai daerah bawahan Mataram, termasuk di Surabaya, adipati atau bupati adalah perwakilan dan perpanjangan tangan dari seorang raja. Situasi kultural tersebut terus berlanjut, meski sejak tahun 1743 Surabaya sudah tak lagi menjadi bawahan Mataram dan diperintah langsung oleh VOC dan kemudian oleh Gubernemen Hindia Belanda. Seperti yang telah dinarasikan sebelumnya, menurut silsilah Raden Panji Kromodirono, karena 2 orang keturunan Bupati Tumenggung Onggojoyo sama-sama ingin menjadi bupati, mengakibatkan sejak tahun 1752 Kabupaten Surabaya dipimpin oleh 2 orang bupati,
yaitu Raden Tumenggung Jimat Condronegoro sebagai Bupati Kasepuhan dan Raden Tumenggung Joyodirono sebagai Bupati Kanoman. Masing-masing menetap di Kebon Rojo yang merupakan kawasan dalam Kabupaten Lama untuk Bupati Kasepuhan, dan di sebuah tempat di daerah sebelah barat Kalimas, dan kemudian pindah ke kawasan Genteng untuk Bupati Kanoman. Silsilah yang memuat daftar para Bupati Kasepuhan dan Kanoman Surabaya memang tampak simpang siur dan membingungkan karena terdapat beberapa sumber dan masing-masing sumber mencatat silsilah yang berbeda. Meski demikian, bukti fisik mengenai keberadaan para Bupati Kasepuhan dan Kanoman Surabaya dapat dilihat dari adanya makam para Bupati di Pesarean Agung Sentono Boto Putih dan Pesarean Bibis Kromojayan Kanoman, serta pada prasasti pembangunan Masjid Kemayoran. Tercatat pada tanggal 7 Januari 1819, Gubernemen Hindia Belanda mengangkat Raden Glundung, salah seorang putra dari Raden Djoko Ismail sekaligus keturunan Bupati Kanoman pertama, sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Kromojoyodirono I alias Tumenggung Ripni. Bupati Kromojoyodirono kemudian bertempat tinggal di daerah Genteng Kali, di sebuah kompleks dalam kabupaten dengan pendopo yang menghadap ke arah Kalimas. Bupati Kromojoyodirono sendiri memerintah hingga tahun 1825. Nama bupati lainnya setelah Tumenggung Kromojoyodirono yang tercatat adalah Raden Bagus Anom alias Raden Ngabehi Kromojoyo Adinegoro II yang menjabat bupati pada tahun 1831 hingga 1859. Sementara, ada versi lain yang mengatakan bahwa ia menjabat sejak tahun 1837. Mengutip Serat Sorosila Trah Kromojayan, Bupati Kromojoyo Adinegoro dikenal sebagai ahli syiar agama Islam dan dekat dengan para ulama hingga mendapat predikat sebagai Imam Besar Masjid Agung Sunan Ampel. Di kalangan masyarakat Surabaya ketika itu, ia juga mendapat julukan Kanjeng Genteng karena berkediaman di kawasan Genteng Kali yang sebenarnya sama seperti para pendahulunya. Di akhir era pemerintahannya, pada tahun 1859 dibentuklah Kabupaten Sidokare sebagai pecahan dari Kabupaten Surabaya, yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Sidoarjo. Bupati Kromojoyo Adinegoro lalu digantikan oleh Raden Tumenggung Kromojoyodirono II yang menjabat bupati sampai tahun 1863. Sementara itu, paralel dengan pemerintahan para Bupati Kanoman, Bupati-Bupati Kasepuhan juga tetap melanjutkan eksistensinya dengan berkedudukan di Kebon Rojo, tempat kediaman Bupati-Bupati Surabaya terdahulu. Sebagaimana